Om Swastiastu Ibu dosen, Om Swastiastu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gede Panyata Putra, NIM 18170512669. Dari kelompok 5 membahas bab 12 tentang manajemen operasi internasional. Baik, langsung aja ke materi. Yang pertama adalah pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan organisasi menggunakan untuk mengubah jenis input ke akhir dari barang atau jasa. Manajemen operasi internasional melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional, lokasi, dan logistik. Manajemen rantai suplai adalah kegiatan mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produk-produknya. Integrasi vertikal adalah sejauh mana sebuah perusahaan menyediakan sumber dayanya sendiri atau mendapatkan mereka dari sumber lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli yaitu: yang pertama adalah ukuran, yang kedua jangkauan operasi, yang ketiga penguasaan teknologi, yang keempat lingkungan produk, yang kelima biaya, yang keenam kontrol, dan yang ketujuh resiko, yang kedelapan investasi, dan yang terakhir adalah yang kesembilan fleksibilitas. Manajemen operasi menyajikan salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang dihadapi para manajer perusahaan internasional. Kompleksitas dasar yang melekat pada manajemen operasi itu berasal dari masalah produksi, lokasi, dan cara berbagai jenis barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yaitu: yang pertama adalah isu terkait negara, meliputi ketersediaan sumber daya, biaya, infrastruktur, dan pengaruh negara asal. Dan yang kedua adalah isu terkait produk, meliputi rasio bobot terhadap nilai teknologi, pentingnya umpan balik dari pelanggan. Dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, meliputi stabilitas proses politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pengembangan perekonomian, keberadaan zona perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir adalah isu keorganisasian, meliputi strategi bisnis, struktur organisasi, kebijakan manajemen, dan persediaan. Keputusan adalah hal-hal yang terpenting bagi seorang agar bisa bersikap tegas dan tepat demi lancarnya manajemen operasional yang tengah dijalankan. Organisasi itu, manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan unsur manajemen terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, meliputi penentuan strategi operasi, penentuan lokasi pabrik, riset dan pengembangan produk, dan menentukan jumlah produk, penentuan luas dan pola produksi, penyusunan layout dan job design, serta penentuan standar kerja. Yang kedua, tahap pelaksanaan meliputi pengaturan bahan baku, pengaturan proses produksi, pemeliharaan dan penggantian fasilitas, perbaikan lingkungan kerja, dan perbaikan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir adalah tahap pengawasan, meliputi pengawasan kuantitas, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi dan operasi. Fungsi produktivitas adalah membantu untuk menentukan keseluruhan keberhasilan perusahaan, memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup jangka panjang, dan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan standar hidup. Manajemen kualitas terpadu adalah upaya-upaya terintegrasi untuk secara sistematis dan terus-menerus meningkatkan mutu produk dan atau jasa perusahaan. Proses kontrol statistik adalah keluarga matematis berdasarkan alat untuk pengawasan dan pengendalian kualitas. Pembandingan
adalah proses legal dan etis mempelajari bagaimana perusahaan lain melakukan sesuatu dengan cara yang berkualitas tinggi, kemudian meniru atau meningkatkan pada metode yang digunakan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal. Manajemen rantai pasokan adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan pengubah menjadi barang setengah jadi dan produk akhir serta pengiriman ke pelanggan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kunci bagi manajemen rantai pasokan yang efektif adalah menjadi para pemasok sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam rantai pasok, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Misalnya rantai pasok dari pabrik kertas adalah dimulai dari hutan kayu sebagai penghasil bahan baku, bahan penolong, peralatan, dan pemasok yang terlibat. Di samping itu, perlu juga diketahui berbagai sifat penggerakan rantai pasok untuk berbagai persediaan. Maksud dan persediaan dalam beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang akan berbeda satu sama lain, sehingga panjang pendeknya rantai pasok juga berbeda tergantung dari metode pemenuhan bahan baku maupun metode inventory yang dipilih oleh pelaku bisnis. Nah, terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu yang pertama bahan baku, selanjutnya bahan setengah jadi, selanjutnya barang komoditas, yang terakhir yaitu barang proyek. Keberhasilan manajemen rantai pemasok di mana memerlukan yang pertama yaitu dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah. Yang kedua itu memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Yang terakhir yaitu komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai manajemen produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai produktivitas. Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang akan digunakan atau input. Dengan kata lain, bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Yang kedua yaitu TQM atau Total Quality Management. TQM atau Total Quality Management mencakup semua aktivitas yang menyediakan produk berkualitas ke pasaran. TQM mempertimbangkan semua bagian dari bisnis atau konsumen, supplier, dan karyawan. Pendekatan strategis dari TQM berawal dari fokus konsumen, mencakup metode-metode menentukan keinginan konsumen untuk kemudian mengarahkan semua sumber daya perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan tersebut. TQM mencakup 4 aktivitas manajerial dasar. Yang pertama yaitu merencanakan kualitas, yang kedua mengorganisasikan kualitas, yang ketiga mengarahkan kualitas, dan yang keempat mengendalikan kualitas. Satunya yaitu alat bantu TQM, meliputi yang pertama analisis value added, yaitu mengevaluasi semua aktivitas kerja
alur material, dan kertas kerja dalam rangka menilai kegunaan yang diterima oleh konsumen. Yang kedua yaitu Statistical Process Control atau SPC, yaitu metode di mana data dikumpulkan dan variasi aktivitas produk dianalisis dalam rangka menentukan perlunya perbaikan aturan. Yang ketiga yaitu studi kualitas atau biaya, yaitu mengidentifikasikan biaya lancar dari perusahaan dan menyiapkan area di mana perbaikan bisa menghasilkan potensi penghematan biaya terbesar terkait dengan menemukan, memperbaiki, atau mencegah barang dan jasa yang tidak baik. Selanjutnya yang keempat yaitu Team Quality Improvement atau KI, adalah kelompok kerja sama dari pekerja yang berasal dari berbagai area kerja yang bertemu secara rutin dalam rangka mendefinisikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah produksi umum dengan tujuan meningkatkan metode kerja mereka sendiri dan juga produk yang mereka hasilkan. Yang kelima yaitu benchmarking. Benchmarking meningkatkan hasil produksi atau prosedur bisnis perusahaan dengan cara membandingkannya terhadap kinerja masa lalunya dan atau praktik terbaik dari perusahaan lain. Yang keenam yaitu lebih dekat kepada konsumen, yaitu proses menjaga kontak erat dengan konsumen dan mencari cara untuk menjamin bahwa perusahaan menyediakan nilai dan kualitas yang diinginkan pada produk-produk yang dipakai oleh konsumen. Baik, sekian dari presentasi saya akan lakukan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Prata. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen informasi dalam bisnis internasional. Era globalisasi merupakan era pertukaran informasi menjadi sangat cepat, didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Komunikasi lintas negara menjadi suatu hal yang biasa. Kerjasama internasional semakin mudah dilakukan. Teknologi informasi global merupakan komponen yang sangat penting dalam keberhasilan berjalannya suatu bidang organisasi. Teknologi informasi global merupakan pemanfaatan berbagai bentuk TI untuk mendukung operasi dan manajemen dari bisnis global. Contoh bisnis global yaitu IBM, Microsoft, dan lain-lain. Strategi pengolahan sistem informasi internasional yang meliputi yang pertama yaitu memiliki aplikasi terbaik dari berbagai subsidiari untuk digunakan sebagai aplikasi global. Yang kedua, membentuk tim pengembang multinasional yang memiliki berbagai subsidiari. Yang ketiga, pengembangan paralel di mana masing-masing subsidiari mengerjakan bagiannya masing-masing. Subsidiari tertentu yang lebih berpengalaman ditunjuk untuk pengembangan sistem.